Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 2? Semoga anak-anak kelas 2 selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalankan belajar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran kelima. Ya anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam belajar dan ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang membuat kalimat sapaan berdasarkan gambar. Kemudian yang kedua, keanekaragaman tempat wisata di Indonesia. Nah, sudah siap? Ya, Ibu harap kalian selalu siap. Nah, anak-anak, pernahkah kalian membuat dialog yang memuat kalimat sapaan berdasarkan gambar? Nah, kemarin kita sudah belajar ketika membuat kalimat sapaan sebaiknya kita menggunakan kata sapaan. Nah, marilah kita bersama-sama belajar untuk membuat dialog yang di dalamnya ada kata sapaan berdasarkan gambar. Ini gambar apa ya? Ada dua anak sedang bermain bola. Nah, yang pertama, Beni. Edo, lemparkanlah bola itu padaku. Nah, kata sapaan yang digunakan adalah Edo. Kemudian Edo menjawab, baiklah, tangkaplah dengan benar Beni. Nah, ini kata sapaan yang digunakan adalah Beni. Kemudian Beni, baiklah, akan aku tangkap dengan baik. Nah, kata sapaan yang digunakan adalah aku. Kemudian Edo menjawab, siap, kamu hebat sekali. Nah, kata sapaan yang digunakan adalah kamu. Kemudian gambar yang kedua ada dua anak sedang berbincang-bincang. Dua anak tersebut adalah yang pertama Siti. Siti berkata, selamat pagi, bagaimana kabarmu? Kemudian menjawab Bariah, selamat pagi, kabarku baik. Nah, kata sapaan yang digunakan adalah salam, yaitu selamat pagi. Kemudian Siti menjawab, Badriah, mari bermain bersama setelah les menari. Kemudian Badriah menjawab, baiklah Siti, nanti aku ke rumahmu. Nah, kata sapaan yang digunakan adalah nama orang, yaitu Badriah dan Siti. Bagaimana? Apakah kalian sudah sedikit paham? Nah, supaya kalian lebih paham lagi, mari kita mencoba membuat dialog berdasarkan gambar. Nah, ini ada Pak Satpam dan seorang anak. Anak ini bernama Dayu. Dayu mengatakan, selamat pagi Pak, di manakah ruang guru? Nah, ini sedang bertanya. Sebelum bertanya, dia menyapa dulu menggunakan kata selamat pagi Pak. Kemudian Pak Satpam menjawab, selamat pagi nak, ruang guru berada di sebelah kantin sekolah. Nah, kata sapaan yang digunakan adalah selamat pagi dan nak. Kemudian Dayu menjawab, baik Pak, terima kasih. Nah, kata sapaan yang digunakan adalah Pak sebagai kata ganti orang. Kemudian Pak Satpam menjawab, terima kasih kembali nak. Nah, ini nak adalah kata sapaan pengganti nama orang. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mencoba untuk membuat dialog berdasarkan gambar. Silakan kalian belajar untuk membuat dialog sendiri. Nah, anak-anak, ibu ingin bertanya, pernahkah kalian berwisata ke tempat wisata? Di manakah itu? Kalau ibu tinggalnya di Kebumen, ibu suka berwisata ke pantai, kemudian ke bukit, ibu juga suka berwisata ke alun-alun. Nah, perhatikan gambar. Ini adalah contoh tempat wisata yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Komodo. Pulau Komodo itu adalah tempat hidupnya hewan bernama komodo. Kemudian yang kedua ada Raja Ampat. Yang ketiga, kalian pasti sudah tahu, ini adalah Candi Borobudur. Dan yang terakhir TMII. Apa itu? Nah, kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, Pulau Komodo.
Pulau Komodo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau yang lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1986, UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia. Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang komodo yang wajib dilindungi. Nah, anak-anak, Pulau Komodo ini dilindungi oleh negara dan hewannya pun dilindungi sehingga tidak boleh diburu atau dibunuh. Nah, apakah kalian sudah pernah untuk anak-anak yang berada di Kepulauan Nusa Tenggara? Coba kalian komen ya bagaimana keadaan Pulau Komodo. Nah, kemudian tempat wisata yang kedua ada Raja Ampat. Nah, Raja Ampat menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal, baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua. Ada 4 pulau utama di sini, yaitu Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Nah, anak-anak yang berada di Pulau Papua, silakan kalian ceritakan tempat wisata Raja Ampat agar anak-anak di daerah lain bisa mengetahuinya. Kemudian yang ketiga ada Candi Borobudur. Wah, kalau Candi Borobudur, Ibu juga sudah pernah ke sana. Nah, kita baca ya, Candi Borobudur merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia. Tempat wisata di Indonesia ini ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991. Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi, sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles di tahun 1814. Nah, untuk anak-anak yang sudah pernah ke Candi Borobudur, boleh dong diceritakan pengalamannya. Kemudian yang selanjutnya adalah Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Jika biasanya kita mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal kebudayaan suatu daerah, kali ini kita bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah sebagai museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia. Sesuai dengan namanya, tempat wisata di Indonesia yang digagas oleh Tien Soeharto ini menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini. Nah, maksudnya itu Indonesia itu kan luas dan budayanya banyak. Nah, ini dibuat versi mininya seperti pulau-pulaunya dibuat kecil, kemudian ada berbagai macam kebudayaan dalam TMII. Kemudian ada Danau Toba dan Batu Secret Zoo. Untuk Danau Toba, Sumatera Utara mempunyai sebuah danau terbesar di Asia Tenggara yang sudah sangat tersohor hingga ke mancanegara, yaitu Danau Toba. Kemudian Batu Secret Zoo terletak di kota Batu, Jawa Timur. Batu Secret Zoo merupakan kebun binatang modern. Nah, anak-anak, di kota Kebumen juga terdapat beberapa tempat wisata seperti Pantai Suwuk, Waduk Sempor, Bukit Hut, dan lain-lain. Nah, coba kalian sebutkan tempat wisata di daerah kalian. Ibu tunggu komentar kalian di kolom komentar. Nah, anak-anak, marilah kita berlatih. Seperti biasa, jika kalian ingin menjawab, kalian bisa mempause dulu video ini. Kemudian dijawab di kolom komentar atau ditulis di buku tulis. Sudah siap? Ibu bacakan. Soal yang pertama, tempat wisata yang ada di Sumatera Utara adalah apa? Ayo tadi. Sudah? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Danau Toba. Kemudian pertanyaan yang kedua, Raja Ampat merupakan tempat wisata yang terletak di... Silakan dijawab terlebih dahulu. Sudah? Nah, jawabannya adalah Papua. Kemudian soal selanjutnya, Hai Hana, kabarku sehat.
Kalimat di atas yang merupakan kata sapaan adalah titik-titik. Nah, mana? Silakan dijawab terlebih dahulu. Sudah? Nah, jawabannya adalah hai Hana. Nah, hai ini adalah kata menyapa dan Hana adalah kata orang. Kemudian yang keempat, jika kita bertemu dengan Pak Guru di jalan pada sore hari, kata sapa yang tepat yaitu apa ya? Silakan dijawab terlebih dahulu. Sudah? Nah, jawabannya adalah selamat sore Pak Guru. Nah, itu adalah materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah belajar dengan baik. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Anak-anak, Ibu ingin meminta tolong kepada kalian. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe agar Ibu lebih bersemangat untuk membuat video pembelajaran. Kemudian kalian juga bisa mengeklik tombol like untuk menyukai video ini dan kalian bisa men-share video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa belajar bersama kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.